Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok PKN dari Prodi Pendidikan Khusus. Kami di sini akan mengadakan sedikit mini riset mengenai pengetahuan masyarakat UPI mengenai tentang kedisabilitasan dan apakah mereka tahu hak-hak disabilitasnya itu apa saja. Nah, selamat menyaksikan dan sebelum videonya dimulai, perkenalkan ini adalah teman-teman saya dari kelompok 3. Sebelumnya boleh ya Kang kenalin dulu nama, prodi. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sandi Hairiansah. Perkenalkan nama aku Anissa, biasa dipanggil Caca kalau di sini. Nama saya Agung. Hidayat Hidayat. Nama saya Iwan Gunawan. Program studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Prodi Pendidikan Geografi. Akademik dan kemahasiswaan. Untuk Instagram sendiri, aku ada namanya S_K03. Terus untuk pacar, Stay halal atau gimana? Ya, gimana? udah ada Oh, anak udah. anak manajemen UPI. Udah. Jadi udah Sold out. Ya, Oke. Akang tahu nggak apa sih arti dari disabilitas itu? Kalau menurut aku gitu ya, disabilitas itu tuh orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik dan mental untuk melakukan suatu aktivitas kesehariannya sehari-hari gitu. kalau menurut saya sendiri, disabilitas tuh adalah orang-orang yang atau saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan oleh Tuhan gitu. Disabilitas yang orang berkebutuhan khusus. Iya. Itu jadi gimana? Iya. Yang kayak yang ya ada cacat-cacat yang sedikit gimana kayak gitu. Berkebutuhan khusus lah intinya. Kalau yang saya pahami, disabilitas itu adalah seorang yang memiliki kekurangan dari sisi waktu, meskipun kalau menurut saya sih bukan kekurangan sih, lebih spesial. Pernah lihat gak sih penyandang disabilitas gitu di sekitaran UPI? Pernah lihat gak? Pernah, tapi nggak sesering itu gitu. Nah, kayak PSD ada kan yang tunanetra kayak gitu, terus yang ada yang kakinya gimana lah kayak gitu. Kira-kira Akang tahu gak sih hak-hak penyandang disabilitas itu apa aja? Oke. Mungkin hak-hak yang harus yang harus diituin sama penyandang disabilitas itu kan kayak kalau misalnya kita orang yang istilahnya secara fisik gitu ya normal gitu. Itu kalau misalnya dari segi misalnya jalan aja gitu, trotoar, dari hal-hal kecil kayak gitu. Mungkin kalau orang-orang yang disabilitas, saudara-saudara kita yang disabilitas itu agak berbeda gitu, Kak. Setahu aku gitu ya, orang-orang yang memiliki keterbatasan atau disabilitas itu tuh hak-haknya kayak dia tuh harus tetap mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang baik dari orang-orang sekitarnya, juga kayak pendidikan atau transportasi yang di sekitarnya juga dia punya perlakuan khusus gitu. Dikasih perjalanan, kalau dikasih itu makanan gitu. Oke, kalau menurut saya sih, saya kira tidak ada perbedaan untuk yang spesial maupun yang tidak dari sisi kebutuhan, karena itu kan hak asasi itu harus dipenuhi oleh semua ya, semua baik yang spesial maupun yang tidak. Hak-haknya ya mungkin karena tidak agak berbeda dengan yang normal. Iya, benar. Jadi mungkin ada pemberian hak-hak khusus. Hanya mungkin ada karena spesial, jadi ada sedikit perbedaan dengan kita. Pengertian perbedaannya itu adalah dari sisi mungkin kalau misalkan kita mohon maaf, misalkan yang tunanetra, misalkan kalau kita kan bisa melihat, jadi tidak mempunyai alat bantu untuk kita. Sementara yang spesial seperti tunanetra kan harus pakai alat. Di dalam kampus ini kalau dari tugas Bapak sih, kalau yang disabilitas sih seperti kayak misalkan mohon maaf yang matanya agak gangguan, jadi tunanetra, jadi diperbolehkan untuk misalkan masuk menggunakan kendaraan kayak gitu, karena kan mereka beda dengan kita kan yang normal sehat mah kan tinggal jalan gitu kan, kalau yang mereka kan kasihan ya, seperti itu sih. Ada bantuan khusus. Sekiranya di UPI, di lingkungan UPI ini
udah memadai belum sih? Atau sudah memenuhi belum sih? Sebenarnya ya ada beberapa yang sudah, ada beberapa mungkin yang sedang masih berjalan, yang lagi dipersiapkan kayak gitu. Baik ini di sini. Baik. Saya tidak bisa mengukur sekian persen atau enggak gitu. Bagi saya sih terpenuhi, harus terpenuhi. Kalau menurut aku ya belum, jujur aja belum. Menurut aku terutama di fakultas aku gitu ya, yang selihat aku tuh udah cukup memadai. Kalau dilihat dari gedung-gedung juga kayak di FPBS kan ada jalur khusus untuk disabilitas ada. UPI dalam hal ini PIP menyediakan jalur jalan yang memang disediakan buat teman-teman kita yang spesial itu, misalkan arah jalannya Kayak mulai dari toilet, tangga-tangga, lift, terus kayak apa jalan-jalan gitu ya. Dia tuh udah mencukupi lah, kayak udah terpenuhi gitu segalanya. Kemudian selain itu juga di ruangan-ruangan itu biasanya suka ada apa ya, semacam braille ya, nah seperti gitu. Jadi untuk mereka-mereka yang kayak kebutuhan khusus yang kayak ada yang pakai kursi roda atau pakai tongkat kan nggak usah harus ke tangga, ada jalan khususnya kayak gitu ya. Meskipun saya pernah minta untuk yang lift harusnya memang ada informasi, misalkan naik lift kan kalau dia sendiri tidak tahu ini liftnya berapa, Di lantai berapa? lantai berapa, nggak ada kan. Nah mungkin salah satunya mungkin lift harus ada informasi, misalkan masuk lift 2 misalkan bunyi tet, misalkan lantai 2. Kalau misalnya dari pendidikannya gimana? Nah, salah satunya misalkan pada waktu dia yang namanya dulu ya, yang namanya UTBK misalkan. Dari pendidikan setahu aku udah ada apa ya, ruangan khusus juga kalau di fakultas aku, kayak pasti bakal ngebantu mereka untuk belajar juga gitu. Bagian tunanetra kita sediakan alatnya, ya kan? Nah, misalkan ada alatnya khusus untuk yang tunanetra, jadi tetap harus dilayani. Dan bagi saya sih karena spesial ya harus spesial juga sih. Orang-orang tuh kadang-kadang suka skeptis gitu antara kita sebagai manusia, bukan manusia sih, maksudnya kita sebagai makhluk yang diciptakan yang istilahnya kayak udah ngerasa paling benar dan apa yang ngerasa paling normal gitu. Padahal padahal semua nggak memandang secara fisik normal atau tidak, karena pada dasarnya hak-hak manusia itu hak-hak pada dalam diri manusia itu harus dipenuhi gitu. Seberapa sering kamu bertemu seseorang yang merupakan penyandang disabilitas? Pernahkah kamu berpikir bagaimana saja strategi mereka untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara maksimal? Sebelum mengetahui lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu makna disabilitas. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya seseorang yang memiliki kemampuan berbeda. Lantas, perbedaan kemampuan seperti apa yang membuat seseorang disebut penyandang disabilitas? Apakah ketidakmampuan untuk memahami dia termasuk dalamnya? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik, yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, berdasarkan kesamaan hak. Meski begitu, keterbatasan tak sedikit pun membuat mereka lebih rendah dari kita. Kedisabilitasan merupakan bagian dari keragaman masyarakat. Sebagaimana perbedaan suku, warna kulit, dan agama tak membuat seseorang lebih rendah dari yang lainnya. Para penyandang disabilitas memiliki caranya masing-masing untuk tetap dapat berkembang dalam masyarakat, sebagaimana orang-orang yang merupakan non-disabilitas, seperti halnya tunanetra dengan tulisan braille, teman tuli dengan bahasa isyarat, dan tunadaksa dengan alat bantu. Dan tahukah kamu bahwa strategi khusus mereka ini dilindungi hukum loh? Yaitu dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat atau disabilitas berhak memperoleh: yang pertama, pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Yang kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Yang ketiga, perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Yang keempat, aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. Yang kelima, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dan yang keenam, hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
Maka dari itu, sudah seharusnya suatu lingkungan yang baik memperhatikan kebutuhan orang-orang di dalamnya, termasuk penyandang disabilitas. Menuju ke atas. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya. Jadi, jangan lupa untuk selalu saling membantu. Semoga kita semakin bisa menghargai dan mengasihi sesama ya. Nah guys, jadi itu dia mengenai sedikit mini riset dari kita. Semoga itu menambah pengetahuan baru dan wawasan baru bagi kita semua. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan, baik itu dari kata-kata ataupun hal lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembus di SCTP nggak nih?